diceritakan. Prabu Hastimurti di negara Gajahhoyo dihadap sang mertua yakni Resi Basunondo, sang adik ipar yakni Patih Basundoro, serta sang putra yakni Raden Wasonto. Mereka membicarakan putusnya hubungan antara negara Gajahhoyo dengan negara Wiroto yang sudah berlangsung sekian lama, yaitu sejak meninggalnya Prabu Basumurti. Resi Basunondo menyarankan supaya Prabu Hastimurti sebagai pihak yang lebih muda sudi memperbaiki hubungan dengan sang paman, yaitu Prabu Basukesti di Wiroto. Apalagi sejak dulu Prabu Basukesti selalu menganggap Prabu Hastimurti seperti anak sendiri. Akan tetapi, Prabu Hastimurti menolak saran itu. Sampai sekarang ia masih memendam sakit hati, karena pamannya itu dianggap telah merebut tahta Wiroto yang seharusnya ia warisi. Pada saat itulah datang Aryo Basusoro, yakni putra Patih Basundoro. Ia datang menghadap dan melaporkan bahwa kini telah muncul sebuah negara baru bernama Medang Kamulan, dengan rajanya yang bernama Prabu Danesworo. Negara ini menurut penyelidikan, telah mendirikan batas-batas wilayahnya di sebelah batas negara Gajahhoyo. Prabu Hastimurti sangat marah mendengar laporan itu. Ia merasa Prabu Danesworo telah merongrong wibawanya sebagai Raja Negeri Gajahhoyo. Resi Basunondo kemudian menceritakan riwayat negara Medang Kamulan sebagaimana yang ia ketahui. Dahulu kala, negara Medang Kamulan pernah berjaya menguasai tanah Jawa saat dipimpin Sri Mohorojo Purwocondro, yakni saudara sepupu Dewi Awanti, ibu kandung Resi Basunondo. Sri Mohorojo Purwocondro lalu dikalahkan oleh Brahmono Wisoko tanpa menggunakan kekerasan. Brahmono Wisoko kemudian menjadi Raja Medang Kamulan dan memerdekakan 3 negeri bawahan, yaitu Gilingwesi, Purwocarito, dan Wiroto. Setelah 2 tahun berlalu, Sri Mohorojo Wisoko menyerahkan tahta Medang Kamulan kepada putra angkatnya, yang bergelar Prabu Sriwahono. Setelah Prabu Sriwahono meninggal, negara Medang Kamulan tidak terdengar lagi kabarnya, hingga kemudian dibangun kembali oleh Prabu Danesworo tersebut. Prabu Hastimurti sendiri tidak tahu menahu dari mana asal-usul Prabu Danesworo itu. Namun, ia ingin sekali memberikan pelajaran terhadap raja baru itu. Pertemuan lalu dibubarkan. Patih Basundoro lalu diperintahkan untuk mempersiapkan pasukan, guna menggempur negara Medang Kamulan. Sementara itu diceritakan, Prabu Danesworo di istana negara Medang Kamulan, sedang dihadap para menteri dan punggawa yang dipimpin Patih Ciprodono. Prabu Danesworo ini tidak lain adalah putra Resi Kuswolo, yang dulu tewas di tangan Prabu Basukesti saat mengacau negara Wiroto. Sedangkan, Resi Kuswolo adalah titisan Sri Mohorojo Purwocondro, Raja Medang Kamulan terdahulu. Setelah berjuang keras dan mengumpulkan banyak pengikut, Prabu Danesworo akhirnya berhasil membangun kembali negara Medang Kamulan yang sudah lama menjadi kota mati. Tidak lama kemudian, datanglah serangan dari negara Gajahhoyo yang dipimpin Raden Wasonto, Patih Basundoro, dan Aryo Basusoro. Prabu Danesworo lalu menghadapi serangan itu dengan mengerahkan segenap pasukannya. Pertempuran sengit terjadi di antara kedua pihak. Raden Wasonto yang bertarung melawan Prabu Danesworo, tampak kewalahan dan akhirnya terlempar oleh kesaktian Raja Medang Kamulan itu entah kemana. Melihat sang pangeran menghilang, Patih Basundoro dan Aryo Basusoro memutuskan untuk menarik mundur pasukan Gajahhoyo.
Sepeninggal mereka, Prabu Daneswara memerintahkan Dityo Koloyakso untuk mencari Raden Wasonto, dan menangkapnya hidup atau mati. Dityo Koloyakso lalu mohon pamit melaksanakan tugas itu. Diceritakan, Raden Wasonto sendiri jatuh di hutan Minangsroyo akibat lemparan Prabu Daneswara tadi. Setelah bangun dari pingsan, ia merasa tersesat dan tidak tahu harus pergi kemana. Pada saat itulah, datang Dityo Koloyakso yang dikirim untuk menangkapnya. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Raden Wasonto yang masih letih itu terdesak, dan mencoba untuk melarikan diri. Kebetulan, putra sulung Resi Manumonoso, yaitu Bambang Satrukem, yang didampingi Janggan Smaro, lewat di hutan itu. Bambang Satrukem langsung turun tangan membantu Raden Wasonto. Setelah bertarung beberapa lama, Dityo Koloyakso akhirnya tewas terkena panah Sarotomo. Raden Wasonto berterima kasih atas bantuan Bambang Satrukem, dan mereka lalu saling memperkenalkan diri. Sungguh lega perasaan Bambang Satrukem, setelah mengetahui kalau pemuda itu masih terhitung keponakannya sendiri. Hal itu karena Raden Wasonto adalah cucu Prabu Basumurti, yang merupakan saudara sepupu Resi Manumonoso. Raden Wasonto juga gembira bisa bertemu pamannya. Ia kemudian menceritakan tentang ayahnya, yang saat ini sedang berperang melawan musuh hebat bernama Prabu Daneswara, dari negara Medang Kamulan. Mendengar berita itu, Bambang Satrukem merasa ingin membantu. Ia lalu mengajak Janggan Smaro mendampingi Raden Wasonto, kembali ke negara Gajahhoyo. Sementara itu diceritakan, Prabu Hastimurti di Istana Negara Gajahhoyo yang telah menerima laporan dari Patih Basundoro, merasa sangat prihatin atas hilangnya Raden Wasonto. Ia berharap putra tunggalnya itu tetap selamat meskipun nasibnya belum diketahui. Tidak lama kemudian, terdengar berita bahwa pasukan Medang Kamulan yang dipimpin langsung oleh Prabu Daneswara, telah memasuki wilayah negara Gajahhoyo untuk melakukan serangan balasan. Pasukan ini besar sekali, membuat Prabu Hastimurti merasa ragu untuk menghadapinya. Resi Basunondo menyarankan, agar Prabu Hastimurti meminta pertolongan kepada Prabu Basukesti di negara Wiroto. Akan tetapi, Prabu Hastimurti merasa lebih baik mati daripada memohon kepada pamannya itu. Ia lalu nekat maju perang menghadapi Prabu Daneswara. Setelah bertempur cukup lama, Prabu Hastimurti akhirnya tewas terkena panah Soro Pamungkas yang dilepaskan Prabu Daneswara. Kocap Kacarito, negara Gajahhoyo kini telah jatuh ke tangan musuh. Resi Basunondo yang berhasil lolos segera pergi ke negara Wiroto, untuk melaporkan hal itu kepada Prabu Basukesti, yang merupakan kakaknya lain ibu. Prabu Basukesti menyambut ramah kedatangan adiknya ini. Mereka sudah lama tidak bertemu karena Resi Basunondo pergi meninggalkan negara Wiroto, untuk membimbing menantunya di Gajahhoyo. Resi Basunondo sendiri meminta maaf atas kesalahannya dulu, yang menentang pelantikan Prabu Basukesti sebagai Raja Wiroto.
Kini keadaan sedang genting. Negara Gajah Hoyo telah diserang musuh dari Medang Kamulan, sedangkan Prabu Hastimurti tewas di tangan Prabu Daneswara. Prabu Basukesti sangat marah mendengar berita duka itu. Meskipun Prabu Hastimurti telah lama memutuskan hubungan kekeluargaan dengannya, namun ia tetap menganggap keponakannya itu seperti anak sendiri. Kini, begitu mendengar Prabu Hastimurti telah tewas, ia lalu memimpin langsung pasukan Wiroto untuk menggempur kekuatan Prabu Daneswara. Sementara itu, diceritakan, Prabu Daneswara dan pasukannya sedang sibuk menguras kekayaan Istana Gajah Hoyo, untuk diangkut menuju Istana Medang Kamulan. Tidak lama kemudian datanglah pasukan Wiroto yang dipimpin Prabu Basukesti, menyerang pasukan Medang Kamulan. Pertempuran sengit di antara kedua pihak pun tak terhindarkan lagi. Sementara itu, Bambang Satrukem dan Raden Wasonto, beserta Janggan Smaro, juga telah tiba di sana. Mereka segera terjun ke medan pertempuran membantu pihak Wiroto. Prabu Basukesti sendiri tampak terdesak menghadapi kesaktian Prabu Daneswara yang lebih muda, dan ilmunya meningkat pesat dibanding dulu, saat ia mengacau negara Wiroto bersama ayahnya, Resi Kuswolo. Dengan hadirnya Bambang Satrukem, keadaan menjadi berbalik. Kali ini, ganti Prabu Daneswara yang terdesak kalah. Ia lalu melepaskan panah Soro Pamungkas, namun dapat ditangkis menggunakan panah Sarotomo milik Bambang Satrukem. Akhirnya, Prabu Daneswara tertangkap dan dihadapkan kepada Prabu Basukesti. Prabu Basukesti sangat senang melihat keberhasilan Bambang Satrukem. Sebenarnya ia berniat membunuh Prabu Daneswara, namun Raja Medang Kamulan itu memohon ampun, dengan alasan ia hanya membela diri. Ia menjelaskan, bahwa negara Gajah Hoyo adalah pihak yang memulai serangan lebih dulu. Prabu Basukesti kemudian bertanya kepada Resi Basunondo, dan ternyata adiknya itu membenarkan, bahwa Prabu Hastimurti memang lebih dulu mengirim serangan kepada pihak Medang Kamulan. Prabu Basukesti akhirnya membebaskan Prabu Daneswara, dengan syarat harus mengucapkan sumpah setia kepada negara Wiroto. Prabu Daneswara lalu mematuhi perintah itu. Maka, sejak saat itu negara Medang Kamulan menjadi bawahan negara Wiroto. Prabu Basukesti lalu memanggil Raden Wasonto yang masih terhitung cucunya. Karena saat ini Prabu Hastimurti telah gugur, maka tahta negara Gajah Hoyo kemudian diserahkan kepada putra tunggalnya itu. Namun demikian, sejak hari itu negara Gajah Hoyo harus tunduk dan menjadi bawahan negara Wiroto. Raden Wasonto mematuhi perintah tersebut. Tetapi ia merasa belum siap menjadi raja, sehingga menyerahkan tahta Gajah Hoyo kepada sang kakek, yaitu Resi Basunondo. Atas keputusan itu, Prabu Basukesti lalu menetapkan Resi Basunondo sebagai raja wakil di Gajah Hoyo, sampai kelak Raden Wasonto merasa sanggup menjalankan pemerintahan. Resi Basunondo mematuhi, dan menyatakan sumpah setia kepada negara Wiroto. Setelah keadaan damai kembali, Bambang Satrukem dan Janggan Smaro mohon pamit kembali ke Gunung Sapto Argo. Prabu Basukesti sangat berterima kasih atas bantuan mereka, dan memberikan hadiah berupa sejumlah uang, sebagai bekal hidup untuk tinggal di pertapaan.